sini saya akan menjelaskan mengenai uji kesukaan atau uji ranking. Definisi uji kesukaan atau uji ranking sendiri adalah pengujian yang panelisnya diminta untuk mengemukakan pendapatnya yang berupa senang atau tidaknya terhadap bahan sampel yang diuji. Nah, pada dasarnya pengujian ini digunakan untuk mengkaji reaksi konsumen terhadap bahan sampel yang diuji. Oleh karena itu, sebaiknya panelis diambil dalam jumlah yang besar dan panelis yang dipilih adalah panelis yang belum terlatih. Nah, apa sih tugas panelis itu? Jadi, panelis diminta untuk mengurutkan intensitas sifat yang dinilai atau mengemukakan pendapatnya secara spontan tanpa membandingkan dengan sampel yang standar. Adapun langkah-langkah kerja dalam pengujian ini yang akan disampaikan oleh Tika berikut ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan borang dan juga tata cara coding sampel. Apa sih gunanya borang di dalam uji kesukaan ranking ini? Jadi, tujuan diadakannya borang dalam uji kesukaan ranking ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap sampel yang diujikan. Sampel yang diujikan dalam praktikum kali ini yaitu terdapat 5 jenis wafer yang memiliki merek berbeda. Untuk lebih jelasnya bisa disimak borang berikut ini. Berikut ini merupakan tampilan borang uji kesukaan ranking. Bisa dicermati bagian-bagian yang terdapat di dalam borang uji kesukaan ranking. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam borang uji kesukaan. Dapat dilihat bahwa komponen yang pertama yaitu adalah identitas panelis. Identitas panelis di sini yang nantinya akan dijadikan sebuah data. Identitas panelis di sini meliputi nama, jenis sampel, tanggal pengujian serta tanda tangan. Kemudian komponen yang kedua adalah instruksi. Instruksi di sini bertujuan untuk memudahkan panelis dalam melakukan uji sensoris sehingga panelis tidak bingung. Kemudian komponen yang ketiga adalah keterangan penilaian skor. Dapat dilihat di dalam borang terdapat keterangan penilaian skor. Keterangan penilaian skor di sini yaitu berfungsi untuk memudahkan panelis dalam memberikan skor terhadap sampel yang diuji. Perlu diingat, di dalam uji ranking ini bertujuan untuk mengurutkan intensitas sampel sehingga tidak memiliki skor yang sama. Dalam praktikum kali ini, kita menggunakan 5 merek wafer yang berbeda, sehingga skor juga ada 5. Di dalam borang sudah tertulis bahwa nilai 1 sangat suka, nilai 2 suka, nilai 3 netral, nilai 4 tidak suka, dan nilai 5 sangat tidak suka. Komponen selanjutnya adalah komponen tabel penilaian yang disesuaikan dengan kode sampel masing-masing. Bisa lihat di dalam borang. Nah, jadi dalam penyajian sampel nanti, setiap sampel akan diberikan kode. Kemudian, setiap panelis nanti diminta untuk memberikan penilaian pada tabel yang ada di borang sesuai dengan kode sampel masing-masing. Komponen yang terakhir yang terdapat di dalam borang uji kesukaan ranking yaitu adalah komentar. Bisa dilihat di dalam borang. Nah, jadi di dalam kolom komentar di sini nanti panelis bisa menuliskan komentar tentang sampel, tentang tata cara penyajian sampel, ataupun komentar lainnya. Kemudian panelis juga bisa memberikan alasan tentang penilaian tersebut. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, dari mana sih kode sampel yang terdapat di dalam borang tadi? Nah, setelah ini saya akan jelaskan tentang tata cara coding sampel. Nah, dalam praktikum kali ini kita menggunakan 5 jenis sampel dengan merek yang berbeda, yaitu wafer Nissin, wafer Duta, wafer Selamat, wafer Nabati, dan wafer Tenggo. Berikut ini merupakan tata cara coding sampel. Nah, pada awalnya kita sudah memiliki 5 kode sampel yang dipilih secara random atau acak. Dari 5 kode sampel tersebut kita tulis di dalam kertas. Nah, ini sudah saya tulis untuk 5 kode sampel, saya tulis di dalam kertas. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memilih 1 kode sampel dari 5 kode sampel tersebut sambil kita memejamkan mata. Maka dari 1 kode sampel yang terpilih tersebut itu menjadi kode sampel pertama. Cara tersebut dilakukan secara
terus-menerus, yaitu sampai 5 kali, karena dalam praktikum kali ini kita menggunakan 5 kode sampel. Berikut merupakan contoh prakteknya. Ini merupakan 5 kode sampel yang telah dipilih secara random atau acak yang telah ditulis dalam kertas. Nah, untuk penentuannya kita lakukan pengacakan terlebih dahulu untuk memilih kode sampel 1, yaitu untuk menggunakan wafer nisin, yaitu kita melakukan pengacakan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita mengambil kode sampel sambil memejamkan mata. Nah, jadi untuk wafer nisin itu memiliki kode sampel 192. Nah, cara ini dilakukan 5 kali karena sampel kita ada 5. Sehingga saya sudah mencoba percobaan ini sehingga kita dapatkan kesimpulan untuk kode sampel 192 itu wafer nisin, 352 wafer duta, 449 wafer selamat, 624 wafer nabati, 582 wafer tenggo. Nah, kode sampel ini itu terdiri dari 3 digit angka yang dipilih secara random. Mungkin cukup di sini dulu materi yang dapat jelaskan. Selanjutnya adalah preparasi uji dan penyajian sampel. Selanjutnya kami akan melakukan pengujian sampel, yaitu dengan uji ranking untuk mengetahui sampel mana yang paling disukai oleh panelis. Caranya yaitu dengan mengurutkan sampel atau memberi nilai dari sampel yang paling disukai sampai sampel yang paling tidak disukai, dengan nilai 1 sebagai sampel yang paling disukai dan nilai 5 sebagai sampel yang paling tidak disukai. Pada uji ranking kali ini kami menggunakan 5 sampel wafer dengan merek yang berbeda dan juga kami menggunakan 5 orang panelis. Sebelum melakukan pengujian sampel, dilakukan preparasi sampel, yaitu dengan cara memberi kode pada sampel dengan 3 digit angka yang berbeda untuk setiap sampelnya. Kemudian kami menyediakan 5 piring dengan setiap kode yang telah ditentukan untuk setiap sampelnya, yaitu dengan kode 192 untuk wafer nisin, kode 352 untuk wafer duta, kode 449 untuk wafer selamat, kode 624 untuk wafer nabati, dan kode 582 untuk wafer tenggo. Kemudian kami menyediakan sampel dilengkapi dengan air mineral, kemudian dilengkapi dengan tisu, dan dilengkapi dengan borang pengujian. Selanjutnya, panelis diminta untuk memberikan kode sampel berdasarkan urutan tingkat kesukaannya, sehingga setiap sampel mendapatkan nilai yang berbeda sesuai dengan tingkat kesukaan pada masing-masing sampel. Kemudian, panelis disuruh mengisi borang dengan ketentuan yang sudah disediakan. Selanjutnya, para panelis melakukan uji sampel, yaitu dengan mencicipi sampel dan memberikan nilai sesuai dengan tabel yang disediakan. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh panelis sesuai dengan sampel dari yang mulai disukai sampai yang paling tidak disukai. Kemudian dilakukan penulisan komentar pada kolom yang telah disediakan. Setelah dilakukan pengujian sampel, akan didapatkan data sebagai berikut. Kemudian akan dilakukan tabulasi dan pengolahan data. Langkah selanjutnya yaitu mentransformasikan hasil penilaian panelis terhadap tabel Fisher dan Dietes. Hasil penilaian panelis yang sebelumnya sudah diisikan pada borang masing-masing, kemudian diubah menjadi format tabel untuk mempermudah pembacaan. Format tabelnya adalah sebagai berikut.
Setelah data tersebut diubah menjadi bentuk tabel, langkah selanjutnya yaitu mentransformasikan data tersebut terhadap tabel Wizard dan Yates. Berikut adalah bentuk tabel Wizard dan Yates. Cara untuk mentransformasikan data terhadap tabel Wizard dan Yates yaitu dengan memilih kedua kolom yang sesuai dengan angka yang kita gunakan. Dikarenakan kita menggunakan sampel yang berjumlah 5, maka pada kolom vertikal kita memilih kolom dengan angka 5. Sedangkan untuk kolom horizontal, dikarenakan kita menggunakan 5 kode penilaian, maka kita menggunakan kolom dengan angka 5. Kode penilaian yang kita gunakan yaitu kode 1 untuk sampel yang paling disukai hingga kode 5 untuk sampel yang paling tidak disukai. Kode penilaian tersebut kemudian akan diubah menjadi angka-angka yang sudah tertera pada tabel Wizard dan Yates. Berdasarkan tabel Wizard dan Yates yang sudah kita peroleh tadi, untuk kode penilaian 1 akan diubah menjadi angka 1,16. Untuk kode penilaian 2 akan diubah menjadi angka 0,5. Kode penilaian 3 akan diubah menjadi angka 0, kode penilaian 4 akan diubah menjadi angka min 0,5, dan kode penilaian 5 akan diubah menjadi angka min 1,16. Setelah semua data penilaian panelis sudah ditransformasikan terhadap tabel Wizard dan Yates, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Data ini selanjutnya akan diolah dengan aplikasi SPSS menggunakan metode ANOVA dan dilanjutkan dengan uji DMRT. Berikut adalah data penilaian yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Setelah dilakukan uji dengan metode ANOVA dan dilanjutkan dengan uji DMRT, maka akan didapatkan data-data yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, selesai sudah pembahasan praktikum kali ini tentang uji ranking terhadap sampel wafer coklat. Dengan adanya video ini, diharapkan dapat menambah pemahaman teman-teman semua tentang bagaimana uji ranking ini dilakukan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.